Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Obsesi, pada edisi kali ini kita sengaja menghadirkan Obsesi Seru Edukasi. Pada kesempatan ini kami akan menghadirkan atau menjelaskan program studi yang ada di perguruan tinggi yang mungkin bermanfaat untuk orang tua dan para siswa di sekolah untuk memilih program studi tertentu. Pada episode ini kami akan menjelaskan tentang prodi Desain Komunikasi Visual. Saat ini atau siang ini kami hadirkan Dini Faisal SDS MDS, dosen prodi DKV FBS Universitas Negeri Padang ya Bu Dini ya? Ya. Oke, terima kasih sudah hadir di studio program Obsesi Seru Bu Dini. Bu Dini, tampaknya sebelum kita berbicara apa itu DKV FBS Universitas Negeri Padang, Bu Dini memang prodinya itu SDS MDS ya. SDS itu apa Bu Dini? SDS itu singkatan dari Sarjana Desain. Sarjana Desain ya? Ya, Sarjana Desain dan Magister Desain. Di mana Bu Dini? Saya S1 dan S2 itu di ITB. Oh, alumni ITB ya. ITB. Bu Dini alumni ITB dan adalah orang yang cocok untuk menjelaskan apa itu program studi Desain Komunikasi Visual. Insya Allah. Kenapa Bu Dini memilih untuk Desain Komunikasi Visual ini dulu? Oh, oke. Kalau cerita mungkin agak panjang. Iya, juga nggak panjang juga sih, iya. Pak. Jadi kalau dulu ini kayaknya umum hampir semua mahasiswa DKV rata-rata ceritanya seperti ini. Oh, seperti itu. Rata-rata. Iya. Jadi memang dari kecil suka baca komik. Iya. Baca komik, terus mulai gambar-gambar komik sendiri, gitu kan. Tapi dulu nggak tahu kalau ada prodi DKV, itu nggak tahu sama sekali nggak tahu. Ya karena prodi DKV mungkin termasuk baru juga di Indonesia nak. Cukup. Sekitar tahun 80-an lah. Iya, berarti gitu. tidak sama dengan program studi yang lain ya. Iya, cukup baru juga. Gitu. Jadi sama sekali tidak tahu awalnya. Tidak tahu DKV itu apa atau desain grafis itu apa. Cuma karena suka gambar. Terus kemudian ada bertemu dengan almarhum dosen juga di jurusan seni rupa, almarhum Pak Akhir Sekumbang, ya. Pak Akhir kemudian melihat karya-karya yang dibuat, gitu kan. Itu waktu masih SMA. SMA, ya. Masih SMA gitu kan. Terus Pak Akhir lah yang waktu itu bilang gitu, udah kamu masuk DKV DKV ITB aja, karena waktu itu kan adanya di DKV di ITB gitu ya. Akhirnya masuk gitu ke sana, berkeinginan ke sana. Walaupun tidak tahu sama sekali DKV itu apa, karena mikirnya cuma gambar. Oh, gambar yang terbayang awalnya. Iya, yang tergambar di awal tuh hanya gambar komik gitu kan. Ya, komik. Ternyata begitu sudah masuk, alhamdulillah diterima. Ternyata itu luas sekali, cakupannya luas, dan saya yang tadinya cuma berpikir saya akan membuat gambar komik atau gitu, menjadi yang komikus, terbayang terbayang ketika masuk. Ternyata setelah dipelajari dan keluar, ternyata desain komunikasi visual itu sangat luas dan ilmunya menarik sekali gitu kan. Tidak hanya gambar gitu. Oh, tidak hanya gambar gitu ya. Oke. Kemudian nanti sebelum kita bicarakan apa itu DKV, kemudian setelah tamat itu langsung mengambil S2 atau gimana? Enggak, kebetulan memang ini juga karena dari orang tua gitu ya. Orang tua karena anak cewek hanya berdua, dan anak cewek satu yang terakhir musuh gitu, udah pulang aja gitu. Pulang, kebetulan di UNP kita ada waktu itu baru membuka program studi DKV. Gitu. Udah kamu coba di sini aja gitu, anak cewek lebih bagus jadi pendidik gitu kan. Iya. Oke, ya udah gitu kan, dicobakan. Memang ada buka dosen ya, pendaftaran dosen gitu ya. Pendaftaran dosen, tapi waktu itu masih dosen luar biasa. Iya, luar biasa. Beberapa tahun kemudian baru lanjut S2 lagi. Lanjut S2 balik lagi ke ITB ngambil Magister Desain. Lanjut di ITB. Oke. Baik. Kemudian tadi Bu Dini ternyata luas tadi DKV itu. DKV itu tentang apa? Jadi para orang tua nanti anak SMA supaya tahu DKV itu apa sebetulnya. Ini pelajari apa saja itu Bu Dini? Oke. Kalau di DKV itu singkatan dari desain komunikasi visual. Desain komunikasi visual. Sebelumnya sebenarnya kita menggunakan istilahnya itu adalah desain grafis. Awalnya desain grafis. Jadi memang segala sesuatu yang berkomunikasi secara tampak visual. Segala sesuatu yang berkomunikasi secara visual itu sebenarnya adalah bagian dari DKV. Jadi apapun yang berkomunikasi secara visual. Iya, yang tampak visual ya. Yang tampak visual.
buku, ya, apapun yang kita lihat sekarang gitu ya, merchandise, merchandise, game juga ada, atau tampilan di video kita sekarang ini. Iya. Kalau model ini masuk bagian orang di kafe juga ya? Masuk, karena ini kan masuk ke bagian merchandise. Merchandise. Ya. Terus kita juga ada ada visualnya yang berkomunikasi di sini. Ada suatu ide yang ingin kita komunikasikan, ada pesan yang ingin kita sampaikan. Nah, segala sesuatu yang berkomunikasi secara visual itu sebenarnya bagian dari DKV. Kalau dulu itu kan desain grafis. Cuma kalau desain grafis erat kaitannya dengan cetak. Itu hanya cetak koran, ya. Bayangannya hanya cetak saja. Cetak. Tapi kalau sekarang kan teknologi semakin berkembang. Ada audio visual, ada tampilan audio visual, sekarang ada motion dan lain-lain, sehingga istilah desain grafis itu rasanya sudah tidak cukup lagi ya. Jadi digunakanlah istilah desain komunikasi visual. Jadi sebenarnya cakupannya sangat luas. Kalau dulu yang grafis itu arahnya hanya cetak ya, yang tampak nyata gitu ya. Nah, kalau sekarang sudah ada teknologi audio dan ada visual yang secara teknologi digital gitu ya. Termasuk bagian dari itu. Termasuk bagian dari itu. Oke. Baik. Kemudian apakah orang tidak berpikir kalau tampak seperti ini, tampak visual ini semua orang bisa aja membuat, atau orang berpikir begitu? Enggak ya? Ada ilmunya ternyata ya? ada ilmunya. Cuma mungkin memang banyak juga yang gampang kayaknya ngegambar gitu. Tapi kalau gampang menggambar ini kenapa nggak cobakan sendiri? Kita coba sendiri ya. Bisa hasilnya seperti itu gitu ya. Pasti ada ilmunya dan di DKV sendiri karena kita erat kaitannya dengan seni. Kita pasti akan belajarnya itu dasar-dasar seninya dulu. Dasar-dasar seni dipelajari ya. Dasar seni itu pasti dipelajari dulu. Baru kemudian biasanya itu tahun pertama dasar seni ya. Kemudian kita nanti mulai mengarah ke desainnya. Karena kalau antara seni dan desain itu kan berbeda gitu. Kalau desain kita bicaranya adalah fungsionalnya. Fungsionalnya ya. Fungsionalnya kita bicara. Jadi membuat sesuatu itu ada pesan yang ingin disampaikan, ada informasi, ada komunikasinya gitu. Yang diperuntukkan untuk audiens yang cukup luas gitu. Berarti di DKV pasti belajar tentang seni dasar-dasar itu ya? Apakah tentang garis, tentang warna gitu ya? Iya, tentang garis, warna. Karena di DKV itu ada di desain, terutama desain grafis di DKV itu ada 3 elemen yang pasti kita akan selalu berhubungan dengan itu, yaitu ada tipografi, huruf, tipografi. Ada image, gambar, dan ada warna. Jadi kita pasti harus mempelajari itu. Karena huruf ada macam-macam tipenya ya, tipografi ya. Mana yang pas nanti untuk desain tertentu. Mana huruf yang kesannya itu memperlihatkan sesuatu yang formal, yang feminim. Ada huruf yang kesannya kokoh. Jadi macam-macam gitu. Itu tergantung nanti produk yang akan dikomunikasikan gitu ya. Maka disesuaikan dengan produk ini ingin mengkomunikasikan apa, disampaikan ke audiensnya siapa. Siapa yang menjadi audiens kita? Anak-anak, orang dewasa yang seperti apa, dengan latar pendidikan seperti apa, itu juga kan akan berbeda pemahaman yang mereka miliki gitu. Baik, Sobat Obsesi, Ibu Dini Faisal SDS MDS adalah dosen di program studi Desain Komunikasi Visual Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Untuk pemirsa ketahui bahwa program studi DKV MBS Universitas Negeri Padang dalam penerimaan itu termasuk peminatnya 10 besar di antara program studi di Universitas Negeri Padang. Jadi para siswa dan orang tua pilihannya apa itu DKV, nanti akan kita lanjutkan pembicaraan pada sesi berikutnya. Berikutnya Bu Dini. Bu Dini, itu seperti itulah yang DKV itu sesungguhnya gitu ya? Ya, secara umumnya gitu ya, secara umumnya ya. Tapi para calon misalnya kalau ada ingin masuk ke DKV, itu peralatan-peralatan yang dibutuhkan nanti biayanya mahal. Apa yang harus, tapi memang harus membutuhkan teknologi juga ya? Iya. Memang kita tidak pungkiri juga ya Pak ya, teknologi itu semakin berkembang. Dan dunia industri pun membutuhkan, mereka menggunakan teknologi yang semakin maju juga gitu. Jadi mau tidak mau sebagai mahasiswa pasti harus menyiapkan juga minimal ya komputer yang siap untuk komputer grafis. Komputer grafis tentu dengan RAM-nya agak tinggi gitu ya, dengan spek-speknya yang bagus gitu ya. Lebih bagus dibandingkan hanya untuk mengetik saja gitu ya. Karena butuh untuk menggambar digital dan lain-lain. Tapi itu alat.
kita jangan lupa bahwa kalau kita ingin masuk, memang harus ada minat ya, minat ya. Bakat berapa persen pun tidak masalah gitu. Karena yang harus diingat adalah alat itu membantu kita. Alat membantu ya. Yang membuat kita menjadi desainer itu tetap diri kita sendiri. Diri kita sendiri ya. Di pemahaman kita, di pemikiran kita, di attitude-nya kita sebagai seorang desainer. Sedangkan kalau alat itu membantu kita supaya pekerjaan kita lebih gampang. Justru kalau kita lihat sekarang sebenarnya desain atau karya seni yang menggunakan bahan atau material atau dibuat secara manual, itu sebenarnya kan justru semakin susah dicari dan semakin mahal gitu. Semakin mahal ya. Semakin mahal gitu. Nah, yang harus diingat adalah memang kita butuh sebagai mahasiswa butuh peralatan. Peralatan minimalnya ya komputer grafis itu aja. Kalau misalnya kayak kamera atau yang lain-lain kalau ada bagus, tapi di kampus pun sebenarnya kalau misalnya butuh untuk dipinjam bisa dipinjam gitu. Tapi untuk langkah berikutnya nanti sudah semester akhir atau semester 3 namanya tahun 3 atau 4 tentu memang butuh untuk kepentingan pribadinya ya. Iya, untuk kepentingan pribadi. Kalau menurut saya malah dari semester minimal di tahun kedua. Tahun kedua itu sudah ada. Tapi kalau bisa punya dari tahun pertama itu lebih bagus. Berarti yang paling dasar harus punya laptop dengan spek untuk tadi itu, kemudian juga kamera ya. Itu kan dibutuhkan ya. Iya, kamera opsional ya. Kamera opsional. Tapi kalau untuk komputer atau laptop yang bisa untuk komputer grafis itu wajib. Itu wajib. Tapi dasar-dasar di semester 1 semester 2 mereka dasar-dasar itu membutuhkan cat itu masuk kerjanya juga kertas apa? Kalau secara manual itu biasanya disediakan dari jurusan dari prodi itu ada. Gitu. Tapi pasti mahasiswa juga boleh memiliki sendiri juga pasti boleh gitu ya. Nah, tapi kalau untuk kertas dan lain-lain itu biasanya nanti disediakan. Cuma untuk tugas-tugas ya kalau sekarang tugas-tugas ngetik juga sebenarnya dari tahun 1 juga sudah dibutuhkan gitu ya. Jadi kalau bisa sih invest dari tahun 1 tapi komputer atau laptop yang memang kuat untuk komputer grafis. Jadi bukan notebook. Minimal laptop. Laptop ya. Berarti para siswa dan para orang tua kalau ingin masuk ke desain komunikasi visual ya atau lebih khusus lagi di FBS Universitas Negeri Padang, tentu tadi yang dikatakan minat dan bakat itu memang arahnya ke situ ya. Harus ada ya. Harus ada. Kalau sebenarnya kan kalau bakat orang bilang 99% itu kerja keras, 1% bakat. Jadi minimal ada sedikit aja nggak masalah gitu. Tapi yang namanya minat itu pasti harus ada. Bakat berapa persen juga boleh. Terus yang terakhir adalah kemauan itu. Kemauan karena sebenarnya tadi Bapak sudah bilang bahwa di DKV UNP itu termasuk 10 besar yang diminati itu ya. Secara nasional itu DKV itu juga peminatnya juga sangat banyak. Peminatnya sangat banyak karena bisa kita lihat dari universitas yang menawarkan DKV juga banyak gitu. Nah, maka harus ada minatnya, harus ada bakatnya berapapun harus ada. Yang penting juga keinginan untuk belajar DKV-nya itu. Kalau enggak takutnya nanti semester 1, semester 2 udah kapok gitu. Oke. Baik, jadi para siswa dan termasuk orang tua, DKV itu ternyata di Indonesia pun sama seperti tadi. Peminatnya saya pikir itu adalah mungkin 10 besar seperti itu, 10 besar tertinggi di Indonesia peminat. Karena demikian juga di sampelnya di Universitas Negeri Padang. Jadi artinya kemauan dan motivasi tadi itulah yang sangat penting sebetulnya ya, agar bisa sukses di DKV ya Bu Dini ya. Kemudian berikutnya nanti yang akan dipelajari itu secara yang mungkin garis besarnya apa saja itu nanti yang akan didapatkan kompetensi yang akan diperoleh oleh para mahasiswa di program studi DKV selama 4 tahun itu. Kalau kita lihat dari desain komunikasi visual, ada desainnya, ada komunikasi, dan ada visual. Berarti secara garis besar pasti akan belajar bagaimana mendesain. Proses mendesain itu seperti apa secara umum. Kemudian bicara tentang komunikasi juga akan dipelajari. Tentang komunikasi juga ada. Kita akan bagaimana kita mengkomunikasikan suatu pesan kepada
target audiens tertentu gitu ya. Jadi mau tidak mau pasti kita akan belajar komunikasi juga. Dan yang ketiga, kita pasti akan mengolah bagaimana visual itu. Ya, visualnya ya. Ya, bagaimana kita mengeksplorasi visual. Jadi kalau itu secara garis besarnya. Jadi beberapa mata kuliah yang kita pelajari ya. Kalau komunikasi ada proses komunikasinya. Terus kalau secara teori ada teori periklanan. Oh, ada teori periklanan ya. Kita ada teori periklanan. Kemudian untuk desainnya sendiri kita ada desain identitas visual, termasuk ada logo dan lain-lain gitu ya. Kemudian ada desain informasi visual, di mana bagaimana kita mengolah informasi ini secara visual sehingga orang bisa paham cepat pesan paham yang gitu ya, pesan cepat sampai gitu ya. Apa ketika kita melihat cover, ketika kita melihat poster, orang bisa langsung tahu oh ini informasinya, judulnya apa, kapan ini diselenggarakan dan lain-lain. Itu desain informasi visual. Kemudian ada desain komunikasi periklanan. Kalau tadi teorinya, sekarang kita praktekkan bagaimana membuat iklan yang baik dan benar itu seperti apa gitu. Terus kemudian juga kita belajar branding, banyak sekali. Itu kalau dari segi desainnya. Kemudian ada mata kuliahnya juga, mata kuliah pilihannya juga ada komik. Mata kuliah pilihan ada ada khusus gitu ya? Iya, ada ilustrasi desain, ada animasi juga ada sebagai mata kuliah penambah gitu ya, penunjang. Ada motion graphic. Kemudian sekarang kita juga ada game design. Oh, desain game juga design gitu ya. Game. Ini contohnya. Ini karya mungkin bisa ini apa sih? Ini bentuk karya-karya dari mahasiswa ini ya? Ini karya-karya dari mahasiswa DKV UNP. Itu apa mungkin? Kalau ini komik. Oh, komik bisa diperlihatkan mungkin ke kamera. Ini komiknya kalau saya tidak salah ini tadinya komik secara motion graphic. Jadi kalau kita dulu tahu komik itu cuma cetak ya. Sekarang komik itu bisa secara digital, ada geraknya juga. Nah, ini salah satu contohnya. Ini dibuat oleh alumni. Tapi selain dicetak, selain di digital, ini cetaknya juga ya? Cetak gitu? Dibuatkan ini juga. Sebagai bukti apanya ya? Dokumen ya? Bukti dokumennya, dan kalau tugas akhirnya mereka juga membuatkan beberapa media lain untuk promosinya. Oh ya, media promosinya. Jadi kayak misalnya kayak tadi merchandise-nya gitu. Itu ya. Bahwa ini media utamanya adalah komik, kita buatkan beberapa merchandise sebagai bagian dari promosinya. Sebagai promosi gitu ya. Ini juga ada yang membuat buku, buku kaligrafi. Buku kaligrafi. Untuk belajar kaligrafi gitu. Iya. Sekarang lagi balik lagi trennya yang lama itu. Jadi dia buatkan buku semacam belajar kaligrafi. Iya. Tapi ini dalam bentuk cetak. Ini dicetak oleh mahasiswa, memang diperlukan gitu ya? Iya. Kalau ujian akhirnya pasti yang sifatnya mata kuliah yang sifatnya praktek itu pasti nanti akan tugas akhirnya berupa cetak minimal prototype. Oh iya, prototipenya gini ya. Gitu. Supaya memang seperti aslinya, memang seperti itu ya. Kadang kita juga minta digital, tapi justru ada suatu kebanggaan di mahasiswa ketika dia ada bentuk wujudnya. Ada wujudnya gitu. Jadi nilainya jadi lebih tinggi gitu. Mereka juga bisa simpan sendiri, mereka juga bisa gitu. Ini kan juga jadinya kan seperti aslinya gitu, seperti dicetak. Nah, kalau ini kebetulan saya bawa banyaknya buku karena sebenarnya yang lain ada kemasan juga ada gitu kemasan. ya. Karena dia kemasan juga ya. Nah, kalau ini bukunya adalah buku ilustrasi, kita lihat ada pop up. Jadi untuk anak-anak jadi menarik gitu. Ini ada yang bisa ditarik. Yang bisa ditarik. Seperti jadi itu lebih, ya untuk lebih desain. Gitu. Lebih interaktif ya. Nanti bisa bisa ditarik gitu ya. Bisa ditarik-tarik. Ini juga TA mahasiswa. Ini tugas akhir mahasiswa juga ya. Mahasiswa. Iya. Ada. Ini belajar gosok gigi gitu ya. Gosok gigi itu seperti apa gitu. Jadi media-medianya tuh banyak sekali yang bisa sudah berkembang ya, tidak hanya dalam bentuk buku. Kita bayangkan hanya buku tadi, ternyata enggak, sudah seperti 3 dimensi gitu ya. 3 dimensi, ada pop up-nya. Pop up buku interaktif. Nah, kemudian yang terakhir ini ada board game. Board game. Nah, memang kurikulum di kita yang ada mata kuliah game design itu sebenarnya cukup baru, tapi peminatnya sebenarnya udah lama. Oh, begitu? Iya, ini yang membuat ini mahasiswa angkatan tahun 2013. Jadi ini memang harus orang desain yang memikirkan ya? Iya, karena ini kan bagian dari solusi. Iya, solusi. Nah, pendidikan itu kan sekarang kan banyak ya bentuk-bentuk seperti ini ya. Iya, ini game-game ini.
Jadi gamenya itu bisa game digital, game digitalnya juga bisa macam-macam, bisa apakah dibuat di Android, di mobile, mobile, atau ya berupa board game cetak ini kan banyak juga ya. Dan ini juga komunitasnya juga di Indonesia sendiri juga ada. Banyak ya. Banyak. Kalau kita lihat di toko-toko buku kan ini banyak di Gramedia suka jual juga. Itu yang memikirkan itu adalah produk-produknya orang anak di kafe yang desain itu ya. Nah, kalau sebenarnya tadi ketika kita bicara minat dan bakat itu tadi, ya minimal kayak apa ya? Kalau ada yang merasa bahwa saya suka memecahkan permasalahan atau suka memberikan solusi secara, itu kan bagian dari desain sebenarnya. Karena kan desainer itu mereka memberikan pemecahan suatu masalah. Jadi sebenarnya mereka adalah pemikir. Itu tuh ya, berpikir ya. Harus berpikir gitu, pemikir. Jadi ya kalau suka dengan memecahkan masalah dalam bentuk desain, terutama desain yang berbentuk visual gitu ya. Itu kayaknya cocok di DKV. Di DKV cocok sekali gitu. Oke. Berarti di DKV FBS Universitas Negeri Padang memang kajian itu tidak hanya dalam bentuk cetak, yang terbanyak orang kan berbentuk iklan yang baliho, tidak hanya itu ya. Tidak hanya itu. Ya, digital juga masuk sekarang ya. Digital juga masuk. Apalagi sekarang kita lihat banyak berkembang konten kreator. Bapak juga salah satunya itu di YouTube itu juga bagian dari DKV. Kita juga akan mempelajari itu gitu. Minimal dari bagaimana membuat tampilan visualnya itu komunikatif dan informatif. Apakah kita butuh ada motion di bawahnya, ada penjelas, ada caption dan lain-lain, itu kan pasti butuh suatu ilmunya juga gitu. Bagaimana supaya dia tidak nyaru dengan background, warna yang kita pilih seperti apa, kemudian tulisan yang kita pilih juga seperti apa gitu ya. Itu adalah bagian dari pemecahan masalah di DKV. Oke. Baik, apalagi sekarang berkembang dunia para YouTuber di Indonesia sekarang ya. Itu tentu membutuhkan ya, karena tadi bagian berarti kaitannya dengan video-video itu ada juga di DKV. Ada. Jadi kalau gimana ya menjelaskannya, karena cukup luas ya Pak, cukup luas tadi. Jadi kalau saya dulu membaginya itu ada desain grafisnya, itu yang berkaitan dengan cetak gitu. Kemudian ada komunikasi periklanannya yang berkaitan dengan informasi pesan-pesan untuk khalayak ramai yang sifatnya bisa komersil atau non komersil. Tapi wujudnya apa itu, cetak atau macam-macam? audio? Bisa audiovisual. Bisa audiovisual, bisa cetak juga berupa poster, bisa cetak di majalah dan lain-lain atau di koran gitu ya. Tapi intinya adalah kontennya adalah berupa komunikasi periklanan. Gitu. Atau multimedia. Gitu. Multimedia. Berarti ada motion graphicnya, ada web desainnya, ada animasinya, ada audiovisualnya, film juga kita pelajari. Gitu. Film juga ya. Ya, jadi memang cakupannya sangat luas. Jadi mahasiswa DKV UNP, alumni juga itu bervariasi sekali apa yang mereka kerjakan. Ada yang ke arah ilustrasinya. Itu nanti tergantung pada minatnya ya. Iya, tergantung kepada para minatnya. Iya, minatnya. Cuma untuk awal pasti harus dipelajari semua. Ya, semua ya. Oke. Kalau berikutnya, kalau kita lihat para alumninya itu bagaimana peluang kerjanya itu? Peluang kerja gimana para alumni? Kalau peluang kerja sebenarnya luas sekali, banyak. Banyak ya? Tidak banyak. Hanya di kantor pemerintah gitu ya? Justru kalau kami menyarankan jangan ke kantor pemerintah. Sekedar di kantor pemerintah, karena peluangnya besar di luar sana gitu. Jadi ya kalau bicara kantor pemerintah pasti ada. Pasti ada. Terus BUMN juga banyak juga yang meminta. Ada Angkasa Pura juga pernah meminta gitu ya. Itu bagi mereka kalau model BUMN seperti itu untuk apa kok mereka butuh gitu? Itu kira-kira apa Bu Dini? Kalau yang Angkasa Pura itu butuh untuk in-house design, karena kan mereka butuh materi promosi juga. Terus ada juga yang butuh kayak di Angkasa Pura waktu itu butuh kayak misalnya model 3D pesawat. Kalau kan orang-orang BUMN pun kan butuh komunikasi visual sebetulnya ya. Sebenarnya apapun perusahaannya, hampir semua perusahaan butuh komunikasi visual. Makanya saya bilang luas sekali. Peluangnya itu luas sekali gitu. Yang saya bilang tadi juga perusahaan cat. Kita mungkin mikir perusahaan cat itu apa sih? Ternyata mereka juga butuh untuk desain warnanya, layout bukunya, materi promosinya. Atau sekarang kita lihat hampir semua perusahaan itu sudah sadar diri bahwa mereka butuh untuk mengkomunikasikan di media digital. Konten kreator di digital itu juga bisa jadi bagian dari pekerjaan dari alumni desain komunikasi visual.
Tapi perusahaan-perusahaan pun pasti butuh komunikasi visual dalam bentuk cetak maupun digital ya? Iya, butuh. Jadi ya itu tadi pemerintah, ada BUMN, kemudian kalau sektor swasta itu industrinya luas sekali. Dari studio desain, ya, studio desain yang berkaitan dengan grafis, cetak ataupun digital, atau agensi-agensi periklanan, ya yang membuat iklan-iklan TV ataupun iklan-iklan cetak, itu juga mereka membutuhkan. Kemudian apa lagi ya? Ya banyak sekali. Studio desain pun ada yang khusus mengarahkan ke buku-buku. Oh, tergantung minatnya ya. Ya, atau ada juga studio desain yang mengarahkan ke ilustrasi, itu juga ada. Atau kalau sekarang kalau di Padang memang banyak berkembangnya itu lebih ke industri audiovisualnya. Kayak misalnya untuk ke pernikahan atau gitu. Tapi kalau kami sarankan kita coba bersaingnya nasional. Pilihannya banyak sekali. Jangan di Padang saja. Jangan di Padang saja. Boleh di Padang gitu. Tapi kalau bisa cicipi dulu bagaimana desain itu bekerja di secara nasional, baru kita bawa ke Padang, kita buka yang lebih baik gitu. Atau kan dari Padang untuk nasional kan boleh juga sebetulnya. Boleh juga. Walaupun dia di Padang tapi dia nasional. Iya, walaupun dia di Padang tapi sudah berasa nasional. Itu bagus sekali gitu ya. Oke. Kalau di dunia televisi katanya juga ada juga ya alumni? Ada alumni, ada di RCTI. Oh, di RCTI juga ada. RCTI pernah ada. Kalau yang terakhir yang saya tahu juga magang di Trans TV ada gitu ya. Jadi di pertelevisian pun ada gitu. Pertelevisian. Dan apa ya? Karena saking luasnya itu mungkin ya. Jadi ada juga alumni kita yang bekerja di RCTI, kemudian pindah mungkin ingin mencari lebih bagus lagi, pengalaman yang lebih baik lagi gitu ya. Di departemen store juga itu mereka butuh. Departemen store juga butuh desain komunikasi visual gitu. Ada yang untuk displaynya. Kalau saya nggak salah itu ada salah satu alumni DKV yang bekerja di Matahari gitu ya. Untuk display itu dia yang menangani. Kemudian dia sudah pindah beberapa kota gitu. Pindah beberapa kota tapi masih di Matahari juga untuk menangani display. Karena tadi desain display tadi itu dibutuhkan ya. Display itu tadi. Jadi memang kalau bicara, saya dulu juga pernah ditanyakan gitu. Apa sih DKV itu? Ngapain sih DKV itu? Gimana menjelaskannya ya gitu. Kadang kan susah juga menjelaskan ke orang yang memang di luar bidang ilmu itu gitu. Ya kalau saya sih menjelaskannya ya pokoknya segala sesuatu yang ada visualnya, dia berkomunikasi ya itu DKV gitu. Apapun gitu, mau bilang apa? Majalah? Ya iya gitu kan, komunikasi visual gitu. Pokoknya segala sesuatu yang berkomunikasi secara visual yang butuh desain secara fungsional yang akan kita informasikan atau komunikasikan ke orang banyak, nah itulah DKV. Jadi tampaknya memang peluang kerja di DKV ini ya, program studi di DKV ini sangat banyak ya. Karena memang apapun para siswa dan orang tua, apapun dunianya sekarang itu orang membutuhkan tenaga ahli, termasuk tadi produk itu bagaimana dipromosikan. Karena promosi tidak hanya cetak ya, promosi juga untuk digital. Orang apalagi dunia digital sekarang sangat dikuasai oleh perusahaan karena perusahaannya perlu disampaikan secara cepat. Baik, Bu Dini, kalau di di Universitas Negeri Padang ini ada prodi DKV gitu ya, prodi DKV tempat Bu Dini gitu. Kalau alumninya tadi kan sudah banyak bekerja tuh ya, hampir bekerja dimanapun gitu ya. Kalau saran-saran Bu Dini kepada para alumni itu bekerjanya, apakah bisa mengembangkan diri untuk membuat perusahaan sendiri dengan dunia digital itu gimana tuh Bu Dini? Kalau bisa sih memang buatlah studio desain sendiri, bekerja sama dengan teman, buat studio desain, atau bisa juga bekerja secara freelance. Jadi bekerja tidak terikat dengan satu perusahaan, atau ada juga yang terikat dengan satu perusahaan tapi dia bekerjanya hanya di rumah saja. Ini populer sebelum adanya WFH. Itu juga sudah ada. Malah ada salah satu siswa, ini belum alumni ya Pak. Masih kuliah. Masih mahasiswa kita. Masih mahasiswa kita tahun akhir itu sudah bekerja, perusahaannya ini di Jakarta tapi dia bekerja tetap di Padang. Jadi secara online saja gitu. Dengan dunia digital sekarang itu kan bisa ya? Bisa seperti ya? Tidak perlu harus ke kantornya di Jakarta atau di mana gitu ya? Iya, malah membuka peluang dia kan, dia bisa bekerja di perusahaan nasional tapi dia masih berada di lingkungan keluarga gitu misalnya gitu ya. Masih memungkinkan sekali. Atau malah peluang yang paling besar juga dengan dunia internasional. Internasional. Banyak sekali juga
klien-klien dari luar negeri yang membutuhkan tenaga desain itu juga bisa. Banyak juga yang memakai tenaga desain di Indonesia. Ya, itu bisa ya, dari Indonesia bisa kan mungkin juga orang luar negeri pakai ya. Justru yang dibutuhkan adalah networkingnya kita, alumni harus punya networking yang bagus gitu ya. Kalau sudah punya networking yang bagus, klien dari manapun pasti akan mencari kita. Dan enaknya kalau dari klien dari luar negeri itu adalah mereka bayar pasti dengan dolar. Ya, tentu ya. Pasti dan harganya kalau kita rupiahkan itu pasti akan lebih tinggi gitu ya. Selain itu juga biasanya klien dari luar tidak neko-neko. Tidak neko-neko, jadi mereka sudah paham desain itu ada harganya, bukan harga produksi cetaknya saja, tapi ada harga untuk desainnya, untuk desainernya atau untuk proses desainnya. Biasanya kalau klien dari luar biasanya tidak neko-neko seperti itu, walaupun ada juga gitu ya. Tapi kebanyakan kita menemukan klien dari luar itu udah mereka langsung paham, oh kita setuju dengan harga, kita langsung buka kontrak, langsung kerja gitu. Ya, kalau kita lihat ini harga untuk karya-karya ini, harga karya DKV ini. Kalau kita melihat itu mungkin profesional. Kalau kita untuk logo saja kadang-kadang kan logo saya untuk desain bara kan itu bisa ratusan juta kan harganya. Kalau kita tahu dulu terbaru logo untuk untuk Pertamina. Itu kalau kita sederhana, warnanya ini, tampilnya seperti. Tapi kan waktu pemenangnya itu biayanya sangat tinggi gitu. Itu bagaimana tuh Bu Dini? Sangat tinggi. Ya. Kalau kalau kita desainer itu kan ada sedikit semacam anekdotnya ya. Kita kuliah tuh 4 tahun, menghabiskan waktu 4 tahun dengan berbagai macam peralatan yang kita miliki gitu ya. Pastilah harus dibayar lebih dari itu gitu. Tapi kalau bicara harga desain itu sebenarnya variatif. Tergantung dari kemampuan kita sebagai desainer melihat peluang dari si perusahaan yang menjadi klien kita. Omsetnya berapa? Kalau misalnya kita buatkan sebuah rancangan desain untuk mereka, impact-nya seberapa besar nantinya? Peluang untuk mereka seberapa besar? Maka tiap-tiap perusahaan itu pasti kita akan memberikan harga yang bisa berbeda-beda gitu. Makanya Pertamina kita tahu sendiri. Kita nggak mungkin kasih hanya 300.000, 1 juta, pasti tidak akan mungkin gitu. Karena menghargai proses desain itu di sana. Proses desain itu proses desainnya. Dan itu desain untuk logo termasuk itu kan branding juga, branding perusahaan gitu ya. Dan itu juga ternyata orang DKV itu mempelajari ini ada maknanya. Memang sampai di gitu ya, ada dasar-dasar seperti itu juga. Ini warna ini ada maksudnya. Ini desain ini ada makna. Itu dipelajari seperti itu. Pelajari psikologi desain, psikologi warna dan lain-lain. Tapi di luar itu juga kita juga harus paham marketing juga. Oh gitu. Pasti. Pasti kita harus paham marketing juga karena ya itu tadi kita bicara bagaimana nih menaruh harga, bagaimana nih kita mengkomunikasikan ini, karena kan jangan berpikir bahwa di DKV itu hanya bikin gambar udah selesai. Tidak seperti itu kita ya. Kan juga harus memikirkan media yang cocok untuk menyampaikan informasi ini apa. Ya itu juga bagian dari apa yang kita pelajari di DKV gitu. Jadi memang mungkin kalau ada orang yang berpikir DKV itu kan gambar-gambar aja. Enggak ya. Enggak hanya sekedar itu saja ya. Iya, banyak hal yang kita pelajari dan sebenarnya menarik sekali. Karena ini ilmu terapan, kita pelajari juga psikologinya itu tadi, bagaimana satu garis saja itu bisa mempengaruhi ketebalannya, arah miringnya itu juga bisa mempengaruhi persepsi orang yang melihat visual itu. Dari warnanya itu juga kita pelajari itu semua gitu. Gitu. Dan media yang kita gunakan juga itu kita pelajari. Oke, baik, tentang warna saja sebetulnya bisa 1 semester ya. 1 semester tentang warna saja ya. Bisa tentang warna. Karena Bapak dulu kan 2 semester dulu di sini lupa gitu. Iya benar. Jadi memang para siswa dan orang tua untuk warna, kalau kita menggunakan warna tentu ada ilmunya ternyata. Jadi ada ilmunya juga. Jadi tidak sembarang saja. Jadi ketika kita melihat satu produk ternyata baru kita mengatakan begini kok bagus gitu kan, tidak hanya sederhana sebetulnya ya, jadi ada yang dipikirkan tidak berpikirnya tidak sederhana. Oke, baik, berikutnya bagaimana saran untuk dari Bu Dini untuk para siswa
untuk masuk ke prodi DKV ini? Kalau DKV kita jelas ya, para siswa, bahwa prodi DKV itu seperti yang saya katakan tadi, baik di UNP itu pun masuk 10 besar peminatnya ya. Mungkin seperti itu juga di Indonesia. Tapi kalau Anda mempunyai bakat dan minat dan motivasi untuk memilih DKV, itu tentu akan bisa diterima ya. Dan di Indonesia mungkin walaupun tidak sebanyak prodi lain, tapi prodi-prodinya masih terbatas ya Bu Dini ya. Kalau di Sumatera Barat itu ada berapa prodi yang Ibu Dini ketahui? Prodi DKV universitasnya. Kalau di Sumatera Barat sejauh ini yang saya ketahui itu ada tiga universitas. Ada 3 universitas ya. 2 negeri dan 1 swasta. 1 swasta ya. Itu untuk lingkungan Sumatera Barat. Kalau di Pulau Sumatera? Pulau Sumatera masih terbatas mungkin ya? Masih terbatas, tapi kalau saya nggak salah dari yang swasta juga ada. Swasta ada ya? Swasta ada gitu. Tapi kalau yang untuk negerinya memang terbatas. Tapi belum semua perguruan tinggi negeri ada DKV ya? Tidak seperti itu ya? Belum ya? Tidak seperti itu juga. Ada juga yang prodinya pendidikan seni rupa, tapi tidak ada DKV-nya. Iya, ada juga ya. Ada juga yang seperti itu. Oke. Karena lebih spesifik, kalau DKV itu kan kita lebih spesifik. Desain komunikasi visual. Visualnya ya. Oke. Kalau di Indonesia juga seperti itu sekarang ya? Iya. Jumlahnya masih terbatas ya? Oh, kalau di Indonesia jumlahnya cukup banyak. Cukup banyak sekarang ya? Sudah mulai banyak ya? Cukup banyak karena melihat peminatnya itu tadi. Apalagi di Pulau Jawa itu saya rasa yang kalau negeri mungkin terbatas, tapi yang swasta ya, swasta besar itu sekarang buka itu ya. Kalau kita lihat di web gitu ya, kalau karena peluangnya peluang calon mahasiswa itu banyak sekali gitu. Karena ya itu tadi minatnya banyak, sehingga banyak universitas yang terutama swasta juga mereka buka program studi DKV. Ya. Oke, kalau berikutnya bagi mungkin sebagai Ibu Dini sebagai pengajar di program studi DKV EPS Universitas Negeri Padang, bagaimana saran-saran Bu Dini kepada calon-calon kita siswa, tapi setidaknya para orang tua dan siswa, apa itu DKV, apa yang dibutuhkan, persiapan peralatan yang mendukung untuk bisa sukses di DKV tadi sudah dijelaskan Bu Dini. Apa mungkin ajakan kepada orang tua, kepada apa saran untuk bisa sukses juga seperti Bu Dini begitu? Oke. Ya, kalau mungkin banyak orang tua yang belum paham tentang DKV itu apa, tapi tadi sudah kita jelaskan juga gitu bahwa peluangnya sangat besar untuk bekerjanya itu sangat besar, bisa di pemerintahan, bisa di BUMN, bisa di swasta apalagi gitu ya. Bahkan peluang untuk membuka studio desain sendiri atau bekerja secara freelance, secara lepas gitu ya. Baik nasional maupun internasional, peluangnya sangat besar sekali. Dan bagi siswa, jika ada bakat di seni ataupun desain gitu ya, atau minimal punya taste desain gitu ya, dan ada minat ke sana dan ingin mempelajari lebih lanjut, silakan bergabung dengan kami di DKV UNP. Terutama bagi siswa-siswa yang merasa bahwa saya pengen memecahkan masalah secara visual. Itu kami tunggu di DKV. Kami tunggu siswa-siswa yang seperti itu gitu ya, atau siswa-siswa yang memang punya kemampuan gambar atau tipografi atau misalnya audiovisual, itu kami tunggu di DKV karena ada banyak sekali mata kuliah yang bisa dipilih yang akan membantu untuk untuk mencapai ke profesionalitas di DKV UNP. Oke, baik Bu Dini, terima kasih sudah menjelaskan tentang program DKV karena ini sangat penting bagi siswa dan orang tua untuk memilih DKV. Sekali lagi, lulusan DKV pada umumnya bekerja di berbagai tempat ya, baik di pemerintahan, di badan usaha milik negara, termasuk di perusahaan-perusahaan. Banyak sekali karena dalam dunia digital sekarang apapun perlu kita komunikasikan tentu terpilih secara profesional harus menggunakan para alumni para ahlinya itu DKV gitu ya. Baik, sekali lagi terima kasih Bu Dini sudah ini mudah-mudahan ini bermanfaat untuk para siswa di Indonesia ya. Sobat Obsesi, demikian perjumpaan kita dalam program Obsesi Seru dengan moto dari Padang untuk Indonesia dalam sesi Obsesi Seru Edukasi. Mudah-mudahan program studi lainnya nanti di Universitas Negeri Padang termasuk juga di universitas lain di Sumatera Barat, di Sumatera akan kita informasikan melalui kanal Obsesi Seru
edukasi ini. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.